Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kegiatan live kita pada sore ini ya teman-teman, di Ngopi Bareng Pasar Modal Syariah. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun, dan tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman ya, gitu, karena memang kondisi sekarang sedang PPKM juga ya, PPKM darurat. Jadi kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak gitu ya, jadi nggak perlu keluar-keluar ya. Karena memang di Jakarta sendiri ya, kalau teman-teman tahu, semuanya ditutup, jalan-jalan ditutup, bahkan tempat ibadah pun ditutup, masjid mulai ditutup ya mulai minggu lalu. Ya mudah-mudahan keadaan bisa kembali normal ya. Mudah-mudahan semuanya baik, dan memang saat ini kalau ngikut kaidah fikih ya, namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya, gitu ya, atau darul mafasid aula min jabil masalih. Jadi apa namanya, menghindari keburukan mudorot gitu ya, itu lebih baik, lebih utama gitu ya, lebih diutamakan daripada kita mencapai mengejar kebaikan gitu ya. Jadi yang penting kita sehat dulu, baru kita mengejar yang lain. Nah, ini kaidah fikih ini saya suka nih. Jadi gini teman-teman, teman-teman bisa nih istilahnya menggunakan kaidah ini ketika teman-teman berinvestasi ya. Darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih. Jadi istilahnya kita paling tidak menghindari kerugian dulu gitu ya. Kita manajemen resikonya dulu, itu lebih utama dibanding kita hanya mengejar keuntungan dan keuntungan. Baik teman-teman, untuk sore ini insya Allah kita akan bicara terkait sebuah produk reksadana ya, reksadana syariah teman-teman. Nah tapi ini cukup unik produk ini gitu. Jadi reksadana rasa saham teman-teman. Gimana tuh reksadana rasa saham? Jadi memang produknya merupakan produk reksadana syariah, tapi teman-teman bertransaksinya seperti teman-teman melakukan transaksi saham gitu di bursa efek. Nah, ini namanya ETF, reksadana syariah ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, itu merupakan reksadana, produk reksadana yang diperjualbelikan di bursa efek, yang unit penyertaannya diperjualbelikan di bursa efek. Nah, untuk mengetahui lebih jauh ya tentang ETF ini, karena memang sedang populer juga ya teman-teman sekarang ETF, kita sudah coba mengundang dari manajer investasi, salah satu manajer investasi yang memang juga penerbit ETF juga, salah satu penerbit ETF syariah juga. Nah, kita akan ngobrol nih sama PT Indo Premier Investment Management dengan Bapak Anwar Sahal. Beliau merupakan Head of Syariah Investment Management di PT Indo Premier Investment Management, atau kalau kita bilang bahasa Indonesia kepala unit pengelolaan investasi syariah, kepala UPIS ya. Baik, kita undang Pak Anwar. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita undang. Bismillah. Assalamualaikum Pak Anwar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif, Mas Baik, sudah. Hadi. Ya, Alhamdulillah sudah terhubung ya Pak alhamdulillah. ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah Sehat? baik, Mas Ari. Alhamdulillah Ya, sehat, Mas Ari. Mas Ari gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ketemu ya Pak Anwar, kita ya Pak Anwar. Iya, ya. Terakhir kita kalau nggak salah September 2019 di Lampung ya waktu itu ya. Oh iya, Dalam Pak event Anwar juga. masih ingat. Yang Masya Allah, Pak Anwar kita ingatannya kuat ya. iya ya 12 September tuh saya ingat bener tuh. Iya, iya, iya. Kita Iya, iya. TOT ya kalau nggak salah ya Pak Anwar ya. Iya, benar Dengan TOT ya. dosen dengan akademisi di Lampung ya, Sivitas Akademika di Bandar Lampung ya Pak Anwar ya waktu itu ya. Betul, Mas Ari. Nah, Iya. Ini sedang WFH Pak atau gimana? ya, ini alhamdulillah sedang WFA karena memang Iya. dibagi-bagi ya 50%. Jadi kebetulan minggu ini saya dapat jadwal WFA. Insya Allah pekan Iya. depan WFO gantian dengan rekan yang lain. Nah, Iya, tetap hati-hati Pak Anwar. Protokol kesehatan harus tetap ketat ya Pak Anwar ya. ya, 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 pasti itu. Insya Allah bagian dari ikhtiar kita ya untuk selamat dari Iya, pandemiknya.
Baik, mudah-mudahan kita selalu sehat ya, dan teman-teman juga di sini juga selalu sehat walafiat ya Pak Anwar ya. Amin ya rabbal Ya, alamin. amin. Amin. Iya, baik Pak Anwar. Mungkin tadi saya sudah perkenalkan sedikit tentang profil Pak Anwar nih ya ke teman-teman Pak Anwar. Nah, mungkin ada Ya, nggak Pak Anwar yang mau di-sharing nih terkait kegiatan Pak Anwar sebenarnya di Indo Premier Investment Management seperti apa sih? Mungkin sebelum kita masuk ke tema kita kali ini ya Pak ya, tentang ETF syariah ya Pak gitu. iya, Mungkin iya, iya. ada yang mau di-sharing. Pak Anwar juga ini ya Pak Anwar, pemegang sertifikat ASPM juga ya Pak Anwar, ahli syariah pasar modal juga kan ya. Iya, Nah, betul mungkin Mas Ari. mungkin ada yang mau di-sharing ke teman-teman nih Pak Anwar terkait kegiatan Pak Anwar sehari-hari, atau terkait apa namanya, kepemilikan sertifikat ASPM Pak Anwar, atau gimana? Silakan Pak Anwar sebelum kita mulai. Kita santai aja Iya, di iya. sini. Iya, Iya. santai aja ya, karena memang Mm, suasananya menjelang weekend juga gitu kan. betul Pak Anwar. Jadi kita relax aja gitu, sambil ya kalau denger atau nonton berita di TV itu kan beritanya aduh ngeri-ngeri gitu ya masalah COVID ini gitu ya. Ya ini sore ini kita agak santai saja gitu. Ya Iya. baik, saya coba buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Mas Hari, terima kasih nih waktunya nih. Senang banget saya bisa silaturahmi kembali dengan teman-teman OJK DPMS ya, khususnya dengan Mas Hari sore hari ini. Dan juga saya lihat ada beberapa rekan lainnya yang sudah join juga ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi media buat kita untuk terus mendengung-dengungkan, ya untuk terus mengkampanyekan bagian dari kegiatan literasi dan juga edukasi tentang produk-produk investasi syariah kita, khususnya reksadana ya, yang berbasis syariah. Jadi alhamdulillah Mas Ari, saat ini memang saya masih aktif ya di salah satu manajer investasi di Indonesia yang merupakan pelopor ETF sebetulnya nih, pelopor ETF di Indonesia dan menjadi salah satu MI yang terbesar untuk kategori market share ETF ya. Nah, kurang lebih Oke. 45% kalau setiap data tuh per bulan Mei 2021 ini. Nah, ini merupakan capaian yang tentunya luar biasa bagi para pimpinan ataupun teman-teman di IPIM. Jadi Indo Premier Investment Management itu biasa disebut dengan IPIM ya. Kadang ada yang IPIM. salah sebut juga Mas Ari. Kerjanya di Ya. mana? Di IPOT ya Pak Anwar ya? Ah, Oh, IPOT. Oh, kenapa orangnya? IPOT Ya itu di untuk IPOT. sekuritasnya Pak Anwar ya, perusahaan efek Iya, ya Pak Anwar. Jadi kalau betul. IPIM ini investment management, manajer investasi, mungkin teman-teman juga perlu kenal juga ya, biar Iya, biar nggak ketuker gitu, biar nggak salah gitu ya. betul, betul. Baik, silakan mungkin Pak Iya. Anwar. Ya, apalagi sekarang kami sudah satu gedung ya. Kalau yang IPOT-nya atau Indo Premier Sekuritasnya di lantai 16 PCP ya, di SCB di sana. Hmm. Kemudian kalau kami MI-nya itu di lantai 15. Nah, jadi ya udah satu gedung memang sudah enak koordinasinya lah ya. Nah, jadi IPIM sebagai pionir dari ETF ini memang bisa dibilang ya cukup ini ya andal dalam pengelolaan produk-produk berbasis pada ETF. Nah, karena kita sore hari ini konteksnya syariah, tentunya nanti kita coba banyak bicara tentang ETF syariah, Mas Hari. Nah, untuk saat ini di PIM nih, saya dikasih amanah sebagai Kepala Unit Pengelola Investasi Syariah ya, atau UPIS, dan juga membantu juga teman-teman di divisi produk sekarang dalam pengembangan produk-produk ya, baik yang syariah maupun yang konvensional. Karena memang ini melihat masalah efisiensi saja gitu ya, bagaimana nanti kemudian organisasi PIM ini bisa tetap jalan dengan bagus. Nah, maka saya melihat kebijakan yang saya pikir bagus juga dari manajemen untuk mengoptimalkan SDM yang ada. Jadi ya kita inilah simbiosis mutualisme begitu ya. Teman-teman yang Oke. jago di konven, teman-teman yang memang punya bekalan di syariah, coba di-combine, di-mix, supaya bisa Hmm. menghasilkan output yang bagus, saya kira begitu Mas Ari. Ya itu sedikit cerita tentang aktivitas saya di IPIM ya, Mas Ari. Baik. Kira-kira begitu Mas Ari. Iya. Berapa reksadana, berapa ETF Pak yang dikelola IPIM saat ini Pak? Saat ini total ada 14 ya, per 14 ya. 31 Mei 2021 itu ya. 14 Hmm. ETF ya. Kemudian in total 14, kemudian yang syariah satu ya. Ada satu reksadana syariah ETF ya, CG, kodenya itu CG atau tikernya CG. Yang Hmm. dia mengacu pada indeks acuannya itu JII ya, JII, Jakarta Islamic Index. Jakarta Seperti Islamic itu. Index ya Pak ya. Karena memang ada Betul. JII, ada JI 70 juga ya Pak ya. Kalau untuk Iya, CG ini di JII ya Pak ya.
yang 30 Betul, saham itu ya. Baik betul. Pak Anwar. Nah, ini Pak Anwar, mungkin ngomong-ngomong tentang ETF nih, mungkin kita mulai nih diskusinya nih. Dari Boleh, awal monggo, aja Pak monggo. Anwar, kita pelan-pelan Iya. ya. Dari awal, dari basic. Mungkin teman-teman juga baru kenal juga nih, jangan-jangan ETF ya, gitu. Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan Pak Anwar, sebenarnya produk apa sih ETF itu Pak Anwar? Gitu. Iya, memang ini menarik ya ETF. Terus terang saya waktu pindah ke IPIM itu ini satu makhluk baru buat saya ya. Sudah pernah dengar karena di tempat sebelumnya itu sebetulnya salah satu manajemen tempat saya sebelumnya itu sudah pernah mendukung dengan ETF. Cuma waktu itu beliau tidak sempat merilis produk itu di MI sebelumnya. Kemudian beliau pindah ke tempat saya sekarang begitu. Cuma Oke. ketika saya masuk beliau sudah tidak ada, ya sudah pindah ke MI lain. Nah, ini ETF ini memang satu produk investasi berbasis khususnya syariah ya. Kalau kita bicara Ya, syariah, karena konteksnya sekarang syariah. Kalaupun mau bicara ya, secara umum boleh juga sih. Nanti kita coba fokuskan pada syariahnya. Jadi memang ya. ETF ini perpaduan antara dua ide besar sebetulnya ya. Ide besarnya itu apa? Ide besarnya itu selama ini kita kenal adanya saham syariah dan juga reksadana syariah. Nah, dari dua instrumen besar ini kemudian di mix ya Mas Ari ya, dia dijadikan satu, dikombin, dipadukan, kemudian menjadi satu produk alternatif yang namanya ETF ya. Jadi dengan kata lain ETF ini merupakan reksadana ya yang dia bentuk hukumnya kan dia KIK ya, kontrak investasi kolektif yang dalam harian itu ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kayak saham rasanya. Tadi Mas Ari sudah bilang bahwa ini reksadana kok rasanya saham gitu ya. Oh, ternyata iya juga gitu. Kenapa kayak saham? Karena dia di trading kan atau diperdagangkan, ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Kalau udah bicara Bursa Efek Indonesia kan identik dengan saham gitu ya. Nah, Ya. dia itu kalau ya saham kita tahu dia diperdagangkan pada jam bursa, ETF pun begitu. Kemudian dia memperoleh dividen ya, saham syariah itu di BI mendapat dividen, ETF pun ada yang seperti itu, memperoleh dividen jika memang fitur dari produk ETF syariah ini diterapkan ada fasilitas atau fitur dividennya. Kemudian dia juga terdiversifikasi gitu ya. Tidak hanya satu efek saja tetapi banyak karena dikumpulan kan. Dia kumpulan beberapa saham syariah yang kemudian disatukan dalam satu basket gitu ya, dalam satu basket. Nah ini sebutan dalam jual beli ETF biasanya disebut dengan satuan itu satu basket gitu. Kemudian ETF ini juga dia dikelola secara profesional. Sama kan berarti seperti reksadana syariah ataupun khususnya reksadana syariah ya, atau ya saham syariah juga begitu. Kalau bicara reksadana syariah dia juga dikelola secara profesional. Oleh siapa? Oleh manajer investasi gitu kan ya. Nah, dia mengelola produk reksadana syariah, begitu pula ETF syariah ini. Dia dikelola juga oleh satu perusahaan yang namanya manajer investasi. Kemudian, dia juga ada dealer partisipan sebagai penyedia likuiditasnya. Jadi, kalau kita mau trading ETF itu, ya kita nanti bisa berhubungan dengan yang namanya dealer partisipan. Ya, dia merupakan anggota bursa yang bekerja sama dengan manajer investasi dalam pengelolaan jual beli reksadana ETF ini. Nah, kemudian juga dilihat dari karakteristik yang lainnya, ETF ini sebetulnya juga satu produk yang terjangkau lah ya oleh kocek kita gitu. Jadi nggak mahal-mahal banget. Ada yang bilang, oh ETF lebih mahal daripada reksadana konvensional. Iya juga Hmm. bagi yang nggak punya duit kali ya gitu. Ya, Jadi relatif ya cuma Pak Anwar memang yang mahal itu ya. iya, mahal itu relatif benar Mas Hari. Mahal kalau kita nggak punya uang memang mahal. Kalau kita punya uang biasanya gitu. Nah ini kan nanti ketika kita bicara Ya. masalah type of risk diri kita ya, nah itu akan terbilang mahal atau murah nanti tergantung pada tipikal dari risiko diri kita sendiri sebetulnya nanti ada kaitannya ke sana. Nah yang paling penting juga adalah ETF ini teman-teman semua ya, dia itu juga aman. Kenapa aman? Karena dia diawasi selain dikelola oleh MI yang profesional, dia juga diawasi oleh pihak eksternal, yaitu siapa? Bank Kastadi, KSEI, kemudian ada Dewan Pengawas Syariahnya juga, yang secara periodik dia akan melakukan evaluasi ataupun pengontrolan gitu mengenai pengelolaan, kemudian kinerjanya dan sebagainya. Juga di sana ada BI dan juga OJK tentunya. Tempat Mas Hari ini ya, yang setiap hari tentunya melakukan pengontrolan. Kan MI tiap hari menyampaikan
laporan tuh ya dalam e-reportingnya itu. Jadi sebagai data bagi teman-teman di OJK untuk melakukan pengawasan. Nah, dia juga efisien banget terkait masalah pajaknya. Ya. Nah, jadi kira-kira begitu. ETF syariah ini merupakan kombinasi atau perpaduan antara saham syariah dengan reksadana syariah di mix dan jadilah sebuah produk yang namanya ETF syariah. Kira-kira begitu Mas Hari, sedikit pandangan tentang Oke. ETF syariahnya. Iya, jadi pengelolaannya tetap di manajer investasi di MI ya Pak ya. Hanya saja nanti memang transaksinya itu kita transaksi seperti saham ya di bursa efek gitu ya Pak ya, di perusahaan sekuritas yang sudah menjadi anggota bursa dan menjadi dealer partisipan tadi ya Pak ya, dealer Betul, partisipan dari MI tadi. Itu perusahaan betul. efek ya Pak, bentuknya ya Pak ya, yang dealer partisipan itu ya. Iya, perusahaan efek. Perusahaan efek. Ya. Misalnya saja kalau dalam konteks Indo Premier nih ya, Indo Premier kan ada sekuritas, ada investment manajemennya ya. Nah, selama Hmm. ini produk kita kalau di tradingan itu pakai DP-nya atau dealer partisipannya adalah Indo Premier Sekuritas. Nah, mereka Hmm. lah sebagai penyedia likuiditasnya ya. Karena memang sudah ada kontrak kerjasama. Meskipun masih saudara, tapi tetap profesional lah ya. Gitu ya. Eh, Artinya teman-teman di sini harus tetap buka rekening apa rekening efek ya Pak ya, maksudnya rekening di perusahaan sekuritas ya untuk transaksi ETF ini ya Pak ya, begitu ya Pak Anwar ya. Betul, betul Mas Ari. Jadi buka rekening dulu. Nah, nanti kalau Mbak mau apa namanya bertransaksi ETF ini ya silakan nanti menghubungi ETF desk-nya ya. Ya. Nanti mereka akan membantu teman-teman untuk buka rekening. Kira-kira begitu Mas Ari. Oke baik. Nah itu tadi secara umum ya Pak. Nah sekarang kalau yang untuk ETF syariah sendiri ya Pak, syariah. Nah ini karakteristiknya itu seperti apa ya Pak? Apakah ada karakteristik tertentu yang membedakan dengan yang konvensional Pak Anwar? Ya, nah menariknya kalau kita bicara ETF dalam basis syariah, ini sebenarnya yang bisa dikatakan nilai lebihnya ya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita bicara masalah produk ETF syariah, dia itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari mananya? Yang pertama, ya kalau landasan hukum secara umumnya kan ETF di Indonesia ini sudah diatur ya, baik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, kemudian Undang PP pemerintah PP ya nomor 12 tahun 2004, begitu pula peraturan pelaksananya. Nah, itu sudah lengkap, relatif lengkap. Nah, kemudian yang menariknya adalah teman-teman ya, ETF syariah ini juga dia dijagain juga nih, bagaimana kiranya dia selain membawa manfaat secara duniawi, juga membawa ketenangan secara duniawi dan ukhrawi, gitu ya, secara dunia dan akhirat. Istilahnya begitu teman-teman bilang. Nah, Iya. maka beberapa instrumen ataupun efek yang ada di dalam ETF syariah ini, dia harus melalui satu proses yang dinamakan yang pertama ya, harus di screening dulu ya, disaring dulu saham-saham yang akan digunakan atau diperjualbelikan di dalam uh, ETF suatu ETF syariah ini. Paling tidak ada dua tahapan proses screeningnya ya. Yang pertama itu business screening, yang kedua financial screening. Nah, kalau secara business screening berarti core bisnis dari emiten itu kayak apa nih, kita lihat. Kalau umpamanya ternyata ruang lingkup kegiatan dari emiten ini bergesekan gitu ya dengan hal-hal yang terlarang secara syariah. Misalnya berinteraksi dengan kegiatan perjudian, kemudian juga dengan kegiatan spekulasi, kemudian memproduksi atau memperdagangkan barang-barang yang haram secara syariat Islam dan sebagainya. Pokoknya yang nggak enak-enak gitu ya, yang buruk-buruk menurut kayak aturan agama Islam atau syariat Islam. Nah, maka dia ini tidak boleh ya, tidak boleh masuk dalam kategori saham syariah yang akan menjadi portofolio di ETF ini. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif financial screeningnya, maka kita bisa lihat dari dua hal, Mas Ari. Yang pertama, Ya. kita bisa lihat tuh nanti di laporan keuangannya, di neracanya. Sisi neracanya itu apa yang kita perhatikan? Nah, kita bisa perhatikan komposisi dari total hutang ya, total hutang yang berasal dari pendapatan non halal dibandingkan dengan total aset yang ada pada emiten tersebut, maka dia tidak boleh lebih dari 45%. Nah, kenapa angka 45% dipakai gitu ya? Ada yang nanya, mungkin disesuaikan dengan kemerdekaan Indonesia kali ya, tahun 1945. Ya, Tahun kadang ada 45 ya candaan, Pak ya. iya tahun 45. Kenapa kok bukannya misalnya 35 atau berapa gitu ya? Nah, Iya. ya ini kan kalau kita ngobrol sama para sesepuh atau para ahli kita di DSN MUI, ya ini tentunya menggunakan rasio yang
paling tidak kalau umpamanya pendapatan yang halalnya lebih besar daripada yang non halal, ya kita sudah aman lah. Kita sudah bisa keluar dari suatu hal yang memang terlarang secara prinsip syariah gitu. Nah itu dari sisi neracanya. Kalau dari sisi laba ruginya kita bisa lihat, maka ini ya, kita bisa lihat oh maaf tadi hutang ya. Kalau dari sisi neraca, hutang yang berbasis Kita. pada bunga ya, hutang berbasis pada bunga itu dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 40%. Maaf. Nah, kemudian kalau dari laba rugi, nah laba rugi ini maka dia pendapatan non halalnya. Pendapatan non halalnya itu tidak boleh lebih dari 10% dibandingkan dengan seluruh total pendapatan si emiten tersebut. Nah, ini dua hal yang kita bisa lihat dari proses screeningnya. Nah, kemudian Mas Ari, kalau kita lihat dari transaksi yang terlarang di pasar modal, maka kita juga ngejagain juga nih emiten-emiten yang kiranya boleh masuk dalam saham-saham syariah itu seperti apa gitu ya. Maka dia tidak boleh melakukan 14 aktivitas yang terlarang secara prinsip syariah. Banyak banget kan 14 ya. Ya udah dari 14 itu kita coba ringkas aja deh. Menjadi maghrib ya. Ya, maghrib itu apa? Ma'nya maisir, kemudian goror, dan riba. Nah, intinya transaksi yang dilakukan oleh emiten itu tidak boleh mengandung unsur maisir, goror, dan juga riba. Nah, ini dia. Maisir itu perjudian, goror itu spekulasi, kemudian juga riba itu ya kita mengambil sesuatu di luar hak yang memang sudah kita tetapkan gitu. Kalau emiten melakukan itu semua maka terkategori dengan melakukan aktivitas haram dan itu terlarang secara prinsip syariah. Apabila emiten sudah memenuhi proses screening tersebut, maka dia boleh masuk ke dalam daftar efek syariah yang kemudian boleh juga dijadikan sebagai kumpulan portfolio bagi si ETF syariahnya itu sendiri. Nah, Mas Ari, ada satu hal yang paling penting juga. Kenapa Ya. dia membedakan beda dengan ETF konvensional pada umumnya ya. Nah, ada satu kaidah yang dipakai dalam pengelolaan ETF syariah, yaitu al-aslu fil muamalatil ibaha illa ayyadula dalilun ala ta illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Ya. Jadi pada prinsipnya semua bentuk muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah ini menarik sekali gitu. Kadang ada yang bertanya, wah ETF sama aja kok dengan transaksi saham di bursa. Ya memang, tadi kan ETF itu reksadana rasa saham. Kemudian di Ya. bursa sendiri kan belum bisa memisahkan antara yang syariah ataupun non syariah. Ya kelihatannya seperti itu. Tapi notabene-nya di bursa sudah ada satu divisi khusus yang mengelola tentang kesyariahannya gitu. Nah, jadi saya pikir ini sudah sangat bagus gitu ngejagainnya supaya ETF yang berbasis syariah ini juga memang memberikan rasa yang beda dengan ETF yang konvensional pada umumnya. Ya, kira-kira begitu Mas Tari. Ya, baik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya istilahnya karena tadi acuan indeksnya juga indeks saham syariah ya Pak Anwar. Jadi tidak mungkin keluar dari situ ya istilahnya Iya, kalau iya. ETF syariah. Ah, ah. Nah, berarti kalau untuk pengelola ETF syariah ini sendiri MI-nya itu harus diawasi DPS tadi ya Pak Anwar bilang ya. Berarti ya. Betul. Betul. Ya. Ini beda dengan yang konvensional ya Pak ya. Kalau konvensional kan nggak perlu ya istilahnya ada Dewan Pengawas Syariah ya Pak ya. Tapi Iya, kalau di MI yang mengelola ETF syariah ini harus ya wajib lah ada namanya Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi istilahnya kegiatan ini sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu ya Pak Anwar kira-kira ya. betul. Itulah Baik. salah satu kelebihan ETF syariah ya. Karena memang diatur bahwa MI yang memiliki ataupun mengelola produk syariah, maka dia wajib memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kira-kira begitu, Hmm, Mas Ari. baik. Nah, Pak Anwar ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman gitu ya. Mungkin ini Iya, masih masih ini ya, masih istilahnya masih berhubungan dengan pertanyaan kita selanjutnya nih Pak Anwar. Nah, sebenarnya tuh kelebihan ETF ya Pak Anwar dibanding dengan saham atau reksadana syariah pada umumnya gitu ya. Itu mm-mm. perbandingan karakteristiknya seperti apa Pak Anwar gitu? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Jadi Iya. memang eh, berapa hari yang lalu ada teman saya di Universitas Yarsi ya, karyawan sebetulnya tanya, Pak bedanya reksadana dengan dana reksa apa? Nah, lucu kan? Reksadana dengan dana reksa.
Eh, ya mengenang masa lalu jadi nih. Nah, kemudian dengan reksadana saham syariah dengan saham syariah itu apa? Ada lagi ETF syariah. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, ini menarik sekali untuk bisa kita ketahui ya, supaya nanti kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memilih kira-kira produk investasi berbasis syariah apa yang pas buat kita ya. Tapi kita perlu tahu dulu karakteristik produknya supaya kita tidak salah dalam membuat keputusan. Nah, paling tidak ada beberapa karakteristik ataupun indikator ya yang membedakan antara satu produk ETF dengan reksadana saham syariah dan juga dengan saham syariah, Mas Ari ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat misalnya dari transparansi portofolionya. Kalau ETF syariah itu bisa dilihat, kita bisa melihat setiap hari ya, dapat dilihat setiap hari bagaimana portofolio yang ada di dalam ETF itu. Kenapa? Karena kan memang dia tradingnya real time ya. Jadi kalau umpamanya kita mau tahu kira-kira kumpulan dari portofolio dalam ETF itu apa aja, ya kita bisa tahu setiap hari. Nah, sementara kalau dalam reksadana saham syariah itu hanya 5 sampai dengan 10 saham yang terbesar dan itu pun per bulan baru kita bisa mengetahui informasi tentang portofolio yang dijadikan sebagai underlying di satu ETF tersebut. Sementara saham syariah individual itu tidak ada. Nah, kemudian bagaimana dengan diversifikasi portofolionya? Nah, ini menarik juga. Kalau di ETF syariah dan juga reksadana saham syariah, dia terdiversifikasi portofolionya. Nah, ini kan dalam rangka mitigasi risiko juga ya. Jadi tidak boleh ada satu konsentrasi lebih pada satu efek saham tertentu yang menjadi underlying dari ETF itu sendiri. Kemudian kalau pada saham syariah, dia tidak terdiversifikasi karena pemain tunggal. Nah, lalu bagaimana dengan perdagangan dan pembentukan harga secara real time-nya? Kalau ETF syariah dan juga saham itu real time, karena memang kan ditradingkan atau diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi Mas Hari kalau mau ngelihat bisa tuh setiap jam bursa ya, setiap Ya. saat ingin melihat dia bisa selama jam bursanya itu masih berlangsung. Kalau umpamanya sudah tutup marketnya ya sudah tidak bisa gitu kan ya. Sementara kalau untuk reksadana saham syariah dia itu bisa terjadi pembentukan harganya itu setelah bursa itu tutup. Dengan kata lain, Oke. reksadana itu ya diperhitungkan NAB yang akan terbentuknya itu berapa. Nah, setelah market tutup kan ya, kemudian Ya. diproses oleh CMI yang nanti dia bekerja sama dengan bank kastodinya, baru kelihatan, oh ternyata nilai aktiva bersih yang terbentuk adalah sekian rupiah gitu ya. Itu Oke. reksadana saham syariah. Tapi kalau Iya, ETF iya, iya. tidak seperti itu. Nah, itu kira-kira poin-poin pentingnya Mas Hari yang kita bisa cari tahu ya tentang perbedaan karakteristik antara ETF dengan reksadana uh, saham syariah dan juga dengan saham syariah itu sendiri. Kira-kira begitu Mas Ari, poin-poin pentingnya. Ya. Ya, terima kasih Pak Anwar. Itu sudah cukup jelas menurut saya ya penjelasannya di Pak Anwar tadi. Nah, ini di sini Ya, ada pertanyaan ini Pak Anwar dari teman-teman juga. ETF bisa dibeli di manajer investasi mana aja ya? Kalau misalnya saya buka data mungkin ya, saya sempat lihat di Bursa Efek Indonesia. Saat ini kan kalau nggak salah baru ada 48 produk ETF ya Pak ya. Itu betul, keseluruhan betul, ya. Sedangkan yang betul. syariah hanya tiga MI kalau nggak salah yang Ya, punya ETF syariah ini. Salah satunya ada Indo Premier ya Pak ya, Indo Premier ya, Investment Management tadi, kemudian ada Pinnacle, kemudian ada Sinarmas juga kalau nggak salah. Nah, betul. eh, mungkin pertanyaan saya Pak, kenapa sih Kak Pak, produk-produk ETF ini masih sangat sedikit ya di pasaran ya yang untuk syariah ya gitu khususnya gitu Pak? Iya nih, ini juga pertanyaan yang dalam banget ini ya. Iya, memang kalau kita perhatikan di market ya, kok tidak sebanyak produk-produk yang konvennya gitu ya. Kalau saya melihat begini Mas Ari ya, kenapa sih misalnya gitu ya para MEW ini kok nggak sekenceng ketika membuat suatu produk tidak sekencang ketika dia membuat satu produk yang berbasis syariah, khususnya ETF ya, ETF yang berbasis syariah. Nah, kalau saya Ya. lihat memang adanya satu keterbatasan indeks acuan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia, Mas Ari ya. Jadi Hmm. kita tahu bahwa saat ini
indeks yang menjadi acuan bagi pelaku pasar ketika mereka ingin membuat satu produk ETF syariah itu masih terbilang masih cukup terbatas. Yang ada sampai saat ini kita bisa lihat kalau kita buka webnya bursa begitu ya, itu seperti JII yang kemudian teman-teman juga nyebut dengan JI 30. Kenapa? Karena dia memang isinya hanya 30 saham saja yang merupakan saham pilihan ya, setelah melalui proses pemilihan ataupun screening yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap saham-saham tersebut. Jadi konstituennya itu hanya ada 30 saham yang merupakan saham terpilih dalam indeks JI ini, Jakarta Islamic Index. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat juga di sana ada isi juga ya. Nah, Ya. kalau tadi JI itu kan dibentuk tahun 2000 ya. Kalau kita lihat sejarahnya itu dia 3 Juli 2000 tuh dibentuknya. Jadi sudah cukup lama, kurang lebih 21 tahun ya usianya itu. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat juga bahwa ada yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Nah, ISI ini dibentuk ataupun didirikan dia itu tanggal 12 Mei 2011. Jadi sudah cukup lama juga sebetulnya ya, kurang lebih 10 tahun. Nah, Ya. kalau JII tadi isinya hanya 30 saham pilihan, nah sementara ISI ini rumahnya lebih gede nih gitu ya, lebih besar. Ya. Dia itu meliputi seluruh saham syariah yang memang sudah melalui proses screening dalam daftar efek syariah, sehingga dia bungkusannya lebih besar lagi dan kapitalisasi pasarnya juga tentunya lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan Jakarta Islamic Index 70. Nah, ini dibentuk tanggal 17 Mei 2018. Nah, kalau tadi JI 30 konstituennya ya, kemudian kalau isi itu lebih banyak lagi karena seluruh des itu ada di sana. Kemudian kalau J70 itu dia hanya 70 saham syariah pilihan saja. Nah, ini juga proses screeningnya sangat ketat ya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, terus yang keempat, nah ini indeks yang terbaru Mas Hari, yang diluncurkan pada 17 Ramadan 1442 Hijriah kemarin nih Baru oleh ya Pak ya. Menteri Baru BUMN banget baru nih Mas Hari diluncurkan. ini. Iya, baru diluncurkan nih. Namanya Indeks IDX Max BUMN 17 ya. Nah, IDX Max BUMN 17. Jadi BUMN dia bekerja sama maksudnya Bursa Efek Indonesia dan pengelola ini bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah untuk mengkreat satu indeks baru yang diberi nama dengan IDX Max Max BUMN 17. Kumpulan dari 17 saham BUMN yang merupakan unggulan ya, yang mempunyai kinerja yang bagus, dan ini masuk dalam kategori ataupun kelompok IDX MES BUMN 17. Nah, paling tidak baru ada 4 indeks acuan Mas Ari. Nah, tentunya dari masing-masing indeks ini kan punya karakteristik yang sangat strict gitu ya. Maka dari itu kan ini menjadi satu pertimbangan tertentu akhirnya bagi para manajer investasi bagaimana kiranya kalau umpamanya menggunakan satu acuan, indeks acuan ini kemudian bisa memberikan return yang baik. Nah, ini kan harus sangat hati-hati bagi para MI gitu. Apakah ketika memang dia membuat produk ETF syariah dengan menggunakan indeks JII atau JI 70 ataupun IDX MES BUMN 17 itu kemudian bisa optimal. Nah, ini kan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi para MI gitu ya. Nah, dengan kata lain memang masih limited untuk masalah indeks acuan yang digunakan oleh para MI. Nah, saya pikir ini yang menjadi salah satu kendala ya ataupun tantangan lah bagi Tantangannya ya Pak para ya. MI untuk bisa membentuk ya ETF syariah ini. Kira-kira begitu Mas Hari. Jadi artinya semakin berkembang indeks syariah nanti potensi untuk muncul ETF-ETF baru itu sangat dimungkinkan ya Pak ya jika memang ada pengembangan dari indeks-indeks syariah di bursa efek itu sendiri ya Pak ya. Betul Mas Hari. Makanya teman-teman di bursa kalau saya lihat ya dengan adanya Pak Irwan Pak Abdallah di sana gitu ya. Ya, saya lihat semangat beliau luar biasa begitu. Kalau bicara masalah pengembangan pasar modal syariah itu ya termasuk kan bicara masalah indeks acuan yang akan dipakai oleh teman-teman untuk bisa membuat produk ETF syariah gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penentu ya. Keberpihakan regulasi lah ya untuk bisa mengembangkan produk-produk ETF berbasis syariah.
kalau regulasinya itu mengarah ke arah positif, ya saya sangat yakin tuh para MI sangat ya bisa terbilang inginlah untuk bisa membuat satu produk ETF syariah, begitu Mas Ari. Ya, baik Pak Anwar. Oke, sekarang mungkin teman-teman juga apa ya, pertanyaan dasar menurut saya ya, pertanyaan yang Hmm. ya istilahnya yang dekat dengan teman-teman nih. Sekarang cara belinya gimana sih Pak Anwar? Gitu. Gitu. Ah, Jadi mekanisme transaksi ETF itu sendiri gimana sih? Tadi kan dibilang sama seperti saham dan segala macam ya. Nah, itu seperti iya apa ya, sih teknisnya sih Pak Anwar, mekanismenya gitu? mekanisme mekanisme kalau mau ini ya Mau berinvestasi di invest di ETF syariah. ETF, betul. Iya ya. Nah, ya ini penting juga buat kita ketahui ini Mas Tari ya. Jadi kalau umpamanya kita mau berinvestasi di ETF syariah, maka paling tidak ada dua cara ya untuk kita bisa berinvestasi ke ETF syariah itu. Yang pertama kita bisa masuk melalui pasar primer. Nah, disebut dengan pasar primer ya yang pertama. Nah, gimana caranya kalau kita menggunakan pasar primer? Nah, maka pemodal ya ataupun investor itu bisa membeli dan menjual kembali unit penyertaan ETF-nya kepada manajer investasi. Ya, itu yang pertama yang jadi perhatian. Kemudian yang kedua, yang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh investor juga adalah harga perdana ETF di pasar primer itu sama dengan indeks acuan. Kenapa? Karena supaya memudahkan ya dalam pemantauan perbandingan dengan indeks acuan yang digunakan. Nah, yang ketiga, kalau transaksi dilakukan lewat pasar primer, biasanya mekanisme ini biasanya digunakan untuk nominal transaksi yang relatif besar, ya, untuk Oke. nominal transaksi yang relatif besar, Mas Ari. Nah, itu kalau lewat pasar primer ya. Jadi nanti satuannya itu adalah satu unit kreasi setara dengan 100.000 unit penyertaan. Nah, mau beli Oke. berapa? Satu basket. Nah, itu setara dengan satu unit kreasi atau 100.000 unit penyertaan. Nah, itu kalau kita lewat pasar primer. Bagaimana kalau misalnya lewat pasar sekunder, Mas Ari? Nah, kalau pasar sekunder yang kita gunakan, maka beberapa hal yang menjadi perhatian kita adalah investor itu membeli dan menjual unit penyertaan ETF melalui BEI, melalui Bursa Oke. Efek Indonesia. Nah, kan ini rasa saham banget gitu kan ya. Kalau udah melalui Bursa Efek Indonesia udah rasa saham banget gitu. Kita Iya, ngeliatin iya. tuh pergerakan dari saham yang menjadi portofolio dari ETF tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya masalah harganya gimana? Harga ETF ini berdasarkan kepemilikan investor lain yang memiliki harga dan jumlah yang disepakati. Jadi kejadiannya benar-benar real time gitu. Harga ketika kita ngebid atau membeli itu di harga berapa? Nah, itulah yang terjadi gitu. Karena ini sudah dijelaskan di depannya. Bedanya dengan reksadana syariah yang biasa itu kayak gimana? Kalau reksadana syariah itu kan dia nunggu bursanya tutup dulu. Nah, kalau Ya. ETF ini enggak. Pada saat kita mau beli, nah pada saat itulah kejadian harga sudah kebentuk gitu ya. Nah, kemudian Ya. mekanisme lewat pasar sekunder ini yang perlu kita perhatikan juga adalah mekanisme ini biasanya digunakan untuk investor kategori retail, Mas Ari. Nah, karena transaksinya biasanya relatif lebih kecil. Nah, makanya ini pas ya kalau buat investor retail, ya orang perorangan, individu masuk lewat pasar sekunder. Kalau punya uang banyak, nah masuk lewat pasar primer. Benar. Nah, kira-kira begitu Mas Ari, terkait dengan Ya. bagaimana untuk memulai transaksinya itu. Tapi balik itu di pasar primer, beli di pasar primer atau sekunder itu tetap melalui platformnya sekuritas ya Pak Anwar ya. Betul, betul. Ya. Jadi tidak langsung ke MI-nya atau ke Apart gitu ya Pak Anwar ya. Ya, beda Ya memang kalau dengan reksadana ya. Kalau reksadana kan ya bisa kalau reksadana biasa kan pas dulu tuh, ya langsung aja. tetap lewat Hmm. platform ya Pak Anwar ya. Baik mau teman-teman pilih yang pasar primer tadi yang bisa yang teman-teman yang punya modal besar istilahnya gitu ya atau Iya, pasar ya. sekunder tetap lewat platform sekuritas seperti itu ya yang sudah menjadi dealer partisipan tadi. Begitu Pak Anwar ya. Betul, betul, ya. Mm. Ya. Jadi artinya Pak Anwar kalau misalnya saya beli di pasar primer ya. Tadi kan kalau di pasar Mm-mm. sekunder kan satu lot kan 100 unit penyertaan ya. Berarti kalau misalnya saya di pasar primer itu belinya satu unit kreasi ya Pak Anwar ya. Itu Betul, kira-kira 1000 lot ya. Karena 100.000 UP tadi ya. iya betul. Mm-mm. Ya, jadi
harus harus 1.000 lot ya saya beli ya, nggak boleh istilahnya yang kecil-kecil gitu ya Pak Anwar ya. Iya. Aduh, aduh. Nah, kalau kayak gitu nih Pak, ya, misalnya kalau misalnya kita belinya kayak beli besar ya, beli besar kan biasanya kan kalau di warung ada diskon tuh Pak ya. Nah, kalau Hmm. harganya sendiri nih Pak Anwar, di pasar primer sama pasar sekunder itu beda nggak sih? Di pasar primer lebih murah atau gimana? Kalau bicara masalah apa harganya? Ya. Iya, harganya pasar primer dengan pasar sekunder, ya tentunya ada bergerak ya Mas Ari ya. Hmm. Bergerak. Nah, kalau pasar primer itu tadi kita sudah lihat ya, kalau harga ETF di pasar primer itu kan sama dengan indeks acuannya ya. Indeks acuan ya. Dia menggunakan dia sama dengan indeks acuan. Itu kalau pasar primer. Nah, jadi sementara itu di pasar sekunder kan dia dinilainya itu berdasarkan kepemilikan investor lain yang memiliki harga dan jumlah yang disepakati. Jadi memang betul-betul on the spot gitu ya, kita lihat karena lewat bursa begitu. Nah, maka Hmm. ya itulah harga yang terbentuk pada saat itu gitu. Nah, Hmm. jadi sangat ini ya ditentukan oleh jenis pasar apa yang digunakan ya. Kita lihat aja gitu. Memang ini kan kembali lagi kalau umpamanya memang kita punya uang banyak gitu, punya duit banyak, ya silakan Hmm. main di pasar primer. Gitu ya. Kalau umpamanya ya kok uangnya kayak sangat terbatas nih gitu. Tapi mau coba-coba boleh juga masuklah lewat pasar sekunder melalui perusahaan sekuritas. Nah, gitu. Berarti in case saya masuk di pasar primer, saya mau jual unit penyataan saya bisa ke MI-nya langsung ya Pak Anwar ya? Iya, Bisa ya, menjual ke bisa. MI-nya langsung juga ya? Mm, Oke. mm. Selain saya bisa memperjualbelikan di pasar sekunder tadi, saya bisa juga menjual ke MI langsung gitu ya Pak Anwar ya? Ya, Baik, baik. Oke, Pak Anwar. Sekarang tadi kan perusahaan efek tadi ya, sekuritas tadi harus menjadi dealer partisipan ya Pak Anwar ya, ya. untuk apa istilahnya melakukan transaksi ETF ini ya, jual beli ETF. Nah itu eh, apa ya istilahnya, gimana sih kita tahu kalau sebuah perusahaan sekuritas istilahnya ya, dia menjadi dealer partisipan suatu MI untuk apa transaksi reksadana ETF ini Pak Anwar? Nah, sebetulnya ada beberapa cara Mas Ari ya. Yang paling Hmm. gampang, mungkin kita bingung ya, ini perusahaan sekuritas juga, apakah sudah menjadi DP atau dealer partisipan atau belum, kan gitu ya. Yang paling Ya. gampang sebetulnya ada satu informasi yang tersaji, terbilang cukup lengkap, yaitu masuk saja ke webnya Bursa Efek Indonesia, Mas Ari. Nah, kita Oke. bisa, ini salah satu cara ya untuk bisa mengetahui apakah sekuritas itu sudah bekerjasama dengan DP atau belum, begitu ya. Nah, karena kenapa saya sarankan masuk sana, karena ada satu informasi yang kita bisa temukan di sana mengenai dealer partisipan itu sendiri. Di sana nanti tuh ada menu anggota bursa dan partisipan. Jadi bisa kita lihat nanti. Nah, itu kan isinya adalah perusahaan-perusahaan sekuritas ya, perusahaan-perusahaan sekuritas yang memang sudah menjadi dealer partisipan, yang mana mereka juga merupakan anggota bursa tentunya. Nah, itu satu, bisa dicari tahu dengan coba cari informasinya di Bursa Efek Indonesia, webnya maksud saya. Nah, atau Ya. ya kita bisa juga menanyakan ke MI-nya ya, ke MI-nya, karena kan ini merupakan produk yang dikelola MI, maka kita bisa coba Oke. dapatkan informasinya juga. Nah, kira-kira ini sekuritas mana nih yang sudah bekerja sama dengan DP-nya dan sebagainya gitu. Karena belum tentu suatu sekuritas itu bertindak selaku dealer partisipan, Mas Ari. Nah, sampai saat ini baru ada 6 dealer partisipan kalau saya lihat datanya di Bursa Efek ya. Nah, siapa aja 6 itu? 6 itulah satu Bahana, ya, Bahana Sekuritas, kemudian Mandiri Sekuritas, Philips Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, kemudian juga ada Panin Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas. Nah, 6 perusahaan sekuritas inilah yang profilnya kita bisa explore lebih jauh di beberapa media ya, salah satunya melalui web BI ya. Kita bisa baca tuh profil mereka. Jadi seperti itu kira-kira Mas Ari. Kalau untuk cari informasi di apa MI-nya langsung itu cukup mudah ya Pak Anwar untuk menghubunginya gitu. Iya, Kira-kira. iya cukup mudah karena memang tadi ya uh, pemilik dari produk ini kan pengelolanya begitu ya adalah MI. Jadi Ya. memang harusnya MI bisa memberikan informasi lebih lengkap terkait dengan masalah katakanlah
ingin memulai transaksinya bagi seorang calon investor gitu ya. Nah, karena bisa Hmm. jadi ini sesuatu yang awam kan buat sebagian orang tertentu gitu. Sehingga memang harus banyak cari tahu juga ke MI-nya. Nah, kalau MI ditanyakan pasti mereka akan memberikan penjelasan Mas Ari, dengan senang hati. Nah, kalau di Indo Premier bisa hubungin kemana Pak kira-kira Pak? Kalau ada teman-teman mau tanya Nah, nih. kalau di Indo Premier biasanya tuh kalau mau tanya-tanya transaksi ETF itu nanti langsung diarahkan ke IPOT-nya. Nah, karena memang IPOT ini Hmm. menjadi selling agent dari produk-produk Indo Premier Investment Management ya. Nah, tapi kalau mau tanya ke MI-nya juga bisa. Tapi biasanya kalau ada hal-hal terkait dengan ingin buka rekening, memulai transaksi ETF-nya Indo Premier dan seterusnya, itu kita arahkan ke teman-teman di IPOT. Nah, seperti itu. Sebagai Langsung ke agen penjual dealernya dari ya Pak produk ya? kita. Iya, langsung ke Iya. dealernya. Seperti itu. Baik, Pak Anwar. Nah, terus kalau misalnya nih teman-teman mau transaksi ETF misalnya di pasar sekunder lah ya gitu, itu ada nggak sih Pak kode uniknya gitu? Kalau saham kan ya sudah jelas lah, misalnya saham ABCD gitu ya sudah tahu kita kodenya. Nah, kalau di ETF itu sendiri Pak, bursa mengeluarkan kode unik nggak sih Pak untuk kode perdagangan istilahnya ya kalau misalnya di bursa. Yang unik ini kita tahu oh kalau dengan kode perdagangan ini adalah ETF seperti itu. Iya, iya. Benar, Mas Ari. Nah, Jadi bursa sudah menentukan ya, istilahnya membuat aturan main nih, gimana nih supaya calon investor bisa mengenal dengan mudah bahwa produk ini adalah kategorinya masuk ke dalam ETF gitu ya. ya. Nah, Hmm. jawabannya ada Mas Ari. Jadi biasanya itu diawali dengan huruf X. Nah, ya, dengan huruf X. Oke. Nah, dengan huruf X dulu, kita perhatikan tuh MMI yang punya produk ETF biasanya kode depannya tuh produk ETF-nya diawali dengan huruf X. Ya, huruf X, kemudian nanti dilanjutkan sama seperti reksadana konvensional, dilanjutkan dengan inisial dari nama manajer investasinya. Dan kemudian juga diakhiri dengan inisial nama indeks acuan yang digunakan pada produk tersebut. Misalnya aja, nah misalnya nih ya, Ya. di Indo Premier kan ini punya produk ETF syariah. Nah, itu nama produknya reksadana Premier ETF Syariah Jakarta Islamic Index. Kodenya apa? Kodenya itu XIJI. Nah, kita sebut dengan CG gitu ya. Kita sebut dengan CG. CG. Jadi ada kode uniknya. Begitulah dengan MI-MI lainnya, Mas Ari ya. Itu mereka juga yang punya produk ETF syariah ataupun ETF gitu ya. Nah, itu diawali dengan X dulu ya. Indeksnya itu yang digunakan. Kira-kira begitu, Mas Ari. Ya, jadi ada ya Pak ya untuk memudahkan investor apa mengetahui, mengenal kalau itu adalah produk-produk ETF seperti itu ya Pak ya. Gitu, ada Ya, kode ya, perdagangan uniknya ya gitu. Oke, kalau betul. peluang untuk apa ya istilahnya eh, investor berinvestasi di ETF itu peluangnya seperti apa Pak? Gitu. Nah, peluangnya itu ini saat ini kan pasar syariah Indonesia terus berkembang ya, Mas Ari ya. Iya, Jadi iya. kalau kita bicara ETF syariah ini sebetulnya ini juga menjadi salah satu pilihan produk investasi yang menarik buat kita semua. Kenapa? Karena ETF ini ya yang merupakan instrumen investasi itu dia bisa kalau kita lihat dari tujuan pengelolaan keuangan kita, maka sesungguhnya ETF ini mengandung 3 filosofis. Nah, kalau saya lihat ya, kalau kita berinvestasi pada ETF. Yang pertama, dia itu dikatakan sebagai produk investasi yang efisien. Kenapa efisien? Karena dia didiversifikasi melalui kumpulan saham unggulan dengan biaya transaksi yang relatif rendah dan manajemen fee yang kompetitif. Nah, efisien. Yang kedua, dia adalah transparan. Kenapa transparan? Karena ETF ini merupakan produk yang informasinya ya itu benar-benar terbuka dan bisa diakses oleh kita semua setiap saat. Jadi informasi terkait dengan ETF syariah dan portofolio saham syariah dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun. Selama memang perangkat-perangkat yang digunakan itu masih bisa diakses begitu ya. Jadi transparan. Ya, dengan kata lain tidak ada hambatan lah buat kita untuk bisa mengetahui bagaimana pertumbuhan ataupun perkembangan dari portofolio yang kita miliki pada suatu ETF. Nah, yang berikutnya terakhir F ya, fleksibel nih.
fleksibel. Kalau kita punya ETF, kenapa dikatakan fleksibel? Nah, sehingga ini memudahkan juga dalam hal pengelolaan keuangan kita karena dia liquid. Sifatnya itu liquid sepanjang hari bursa sehingga bisa beli dan jual kapanpun seperti saham syariah. Maka balik lagi, ini adalah produk investasi reksadana tetapi rasa saham, gitu ya. Makanya dia efisien, transparan, fleksibel. Beli reksadana kok rasa saham ya? Karena beginilah dia di tradingkan di bursa ya. Nah, terus ini juga di produk ini juga dia aman untuk pengelolaan keuangan kita, Mas Tadi. Kenapa? Karena dalam hal pengelolaan tadi saya sudah katakan, dia itu dilakukan pengawasan secara berlapis. Siapa saja yang melakukan pengawasan itu ada otoritas pasar modal ya. Otoritas pasar modal, ya ada bursa efeknya, kemudian juga KSEI dan juga PP, kemudian juga ada pembuat fatwanya. Jadi produk ini tidak boleh sembarangan di launching ataupun ditawarkan kepada masyarakat atau investor sebelum mendapatkan fatwa kesesuaian syariahnya. Maka ada peran Dewan Pengawas Syariah di sana ya. Begitu pula pihak regulator dalam hal ini OJK. Ini juga turut melakukan pengawasan. Juga di partisipan dan juga bank kastedi. Jadi memang pengawasannya itu berlapis. Maka dari itu untuk tujuan pengelolaan keuangan, ya produk ini terbilang pas lah ya, karena dia memang mengandung beberapa kenyamanan bagi para investornya. Ya, tadi efisien, transparan, dan juga fleksibel. Kira-kira begitu Mas Ari. Ya, tadi reksadana rasa saham ya Pak ya. Kalau rasa saham Ya, berarti gini Pak, ketika istilahnya gain yang didapat itu bisa dari capital gain, bisa dari dividen ya Pak ya. Kalau saham kan seperti itu. Nah, kalau betul. ETF sendiri apakah sama Pak gitu? Ya, ya tadi saya katakan bahwa ETF ini karena dia merupakan perpaduan dua ide besar antara saham syariah dengan reksadana syariah, maka dia bisa saja memberikan fitur dividen, Mas Ari. Kalau memang dalam proses pembentukannya itu disepakati, oh ini kita akan gunakan fitur ada dividennya gitu ya. Nah, maka dia bisa memberikan benefit kepada para investornya berupa keuntungan dalam bentuk dividen, Mas Ari. Jadi bisa saja, kalau saham kan ada gain ya, dan dividen. Kalau di ETF ini, dia bisa mendapatkan fitur ataupun manfaat berupa dividen. Begitu, Mas Ari. Dividennya itu bisa langsung ke investor juga Pak gitu. Kalau Ya, misalnya kita lihat di reksadana umumnya kan biasa kan dia masuk lagi ke NAB-nya ya Pak ya, ke pembentukan ya, harga itu tadi. Nah kalau misalnya di ETF itu, maaf Pak, itu ya, dividennya itu bisa langsung diambil oleh investornya, seperti itu Pak artinya. ya, bisa saja gitu ya. Nah, ini juga kalau kita tarik ke belakang lagi, dalam proses pembentukan itu memang nanti kan kita atur ya, apakah nanti bisa langsung bypass ke pemegang ke pemilik dari ETF-nya ini atau tidak. Nah, itu kalau umpamanya akan dibuat fitur itu bisa saja gitu Mas Ari. Bisa ya, baik. Bisa aja. Jadi memungkinkan investor ya seperti saham biasa ya, ketika ada Iya, dividen dia dapat langsung dividennya gitu ya Pak ya. iya. Oke, Makanya nah rasanya kayak saham banget kan, kayak gitu ya. iya Pak Anwar. Tadi kita sudah ngomong karakteristik, kemudian keuntungannya seperti apa. Nah, pasti ada resikonya dong, gitu. Setiap investasi pasti ada resiko, high risk, high return ya Pak Anwar ya. Nah, Iya, kalau betul. untuk ETF sendiri, resiko yang mungkin dihadapi atau tantangan resikonya seperti apa ketika berinvestasi di ETF ini Pak Anwar? Ya, nih sebelum ngomong risikonya, ada tagline penting yang perlu saya sampaikan ke teman-teman Oh iya, semua. Jadi karena ETF ini juga kan separuh tubuhnya adalah reksadana gitu ya. Maka tagline-nya kita harus sampaikan juga nih Mas Ari ke teman-teman semuanya. Dia pahami, kemudian nikmati. Ingat ya Mas Ari itu ya. pahami, nikmati. Ya, jadi Baik. pahami, nikmati. Maksudnya apa? Nah, ini terkait dengan masalah risiko nanti akan kita tanggung gitu ketika kita masuk ke produk ETF syariah. Bagaimanapun juga semua produk investasi termasuk ETF syariah ini ada unsur risikonya. Nah, kan kalau kita bicara dari angle-nya syariah, risiko ini kan sebetulnya tidak boleh ditanggung oleh satu pihak saja, tetapi Ya, dia harus di-sharing. Nah, maka dia menganut prinsip adil atau adil gitu ya.
Nah, sehingga tidak menzolimi salah satu pihak tertentu. Maka dari itu harus dikasih tahu. Nah, kalau dalam konteks syariahnya, prinsip syariahnya itu disebut dengan kita tidak boleh melakukan perbuatan yang namanya tadlis. Risiko ini wajib disampaikan oleh manajer investasi melalui tenaga pemasarnya tentunya ya, dan juga agen penjualnya, bahwa produk ETF syariah ini bagaimanapun mengandung risiko, dan ini wajib diinformasikan kepada calon investornya. Kalau tidak, maka itu melanggar prinsip syariah yang disebut dengan tadlis. Jadi kita menyembunyikan kepada calon investor bahwa sesungguhnya produk ini ada risikonya lah, ada Iya. risikonya loh gitu ya. Terus kita nggak kasih tahu nih Mas Ari gitu ya. Terus suatu saat investornya itu mengalami kerugian. Nah lo siapa yang mau menanggung kayak gitu kan, dia marah-marah datang ke Betul, MI-nya, betul, Pak, Pak. iya mencak-mencak gitu. Katanya dapat return sekian sekian dan sebagainya. Nah, maka Ya. dari itu harus disampaikan ya. Risiko ini harus disampaikan. Terus risikonya apa aja? Nah, kalau kita lihat dari produk ETF syariah ini umumnya sama dengan produk-produk investasi lainnya. Ya, risikonya ya diantaranya yang pertama adalah kalau terjadi perubahan kondisi ekonomi dan politik, tentunya kan ini akan berpengaruh terhadap volatilitas dari portofolio itu sendiri ya. Jadi ini akan membawa risiko. Kemudian berkurangnya nilai unit penyertaan ya. Saya masuk di awal umpamanya dengan 100.000 unit penyertaan, kemudian dalam pengelolaan beberapa hari ke depan, nah kondisi ekonomi dan politik terjadi gunjang-ganjing. Oh, ya. Nah ini terpengaruh. Ini unit penyertaan ini kan bisa hilang tuh, gitu ya. Iya. Nah kemudian apalagi risikonya? Risiko konsentrasi saham-saham. Nah, makanya dalam kebijakan investasinya itu diatur ya supaya tidak terjadi konsentrasi pada satu ataupun beberapa saham tertentu gitu, supaya ini merupakan mitigasi risiko oleh manajer investasi supaya tidak terjadi risiko yang besar ya terhadap Ya. pemegang ETF syariah sendiri. Nah, berikutnya risikonya adalah risiko perdagangan dan likuiditas. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dipahami oleh calon investor, dan juga risiko counterparty. Ada persaingan ya di antara satu MI dengan lainnya, produk ETF satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Counterparty-nya itu kita perlu pahami juga risiko yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, sebetulnya ini kan pemilihan risiko apa namanya menghadapi risiko-risiko ini nanti akan sangat tergantung pada profil kita sebagai calon investor. Nah, kira-kira gitu Mas Hari. Ya, jadi harus disesuaikan dengan profilnya dulu ya Pak Anwar ya. Profil kita seperti Betul, apa ini gitu ya. Profil betul. investasi. Baik Pak Anwar. Ya Pak Anwar, ini sangat menarik diskusi kita sore ini. Hanya saja nggak kerasa nih udah hampir 1 jam. Kita Oh ya, udah hampir 1 jam ya. berdiskusi Pak Anwar. Gitu. Jadi waktunya Oke, sudah habis. Teman-teman juga mungkin masih mau menyiapkan yang lainnya ya karena udah mau maghrib ya, juga ya Pak Anwar ya, menjelang maghrib gitu. ya, Nah, mungkin Pak oke, Anwar sebelum kita tutup Pak Anwar, boleh Pak Anwar kalau ada closing statement dari Pak Anwar, silakan Pak Anwar. ya, baik. Terima kasih Mas Hari atas waktunya nih. Ini menarik sekali diskusi seperti ini. Sekali lagi ini merupakan bagian dari proses literasi dan edukasi buat kita semua untuk terus mengembangkan pasar modal syariah ya. Nah, jadi produk investasi syariah, khususnya ETF syariah, itu bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat, meskipun tadi saya katakan indeks acuan yang digunakan itu masih terbilang terbatas dibandingkan dengan ETF yang konvensional, tetapi sesungguhnya ini bukan menjadi kendala utama. Nah, poin penting bagi kita untuk bisa menjadi pihak yang bisa membesarkan ETF syariah ini adalah masalah keberpihakan. Ya, bagaimana keberpihakan kita untuk bisa membesarkan ETF syariah ini ya dengan cara pilihlah produk-produk ETF syariah yang memang dalam hal pengelolanya tentunya juga dia profesional, transparan, fleksibel gitu ya dan juga efisien. Nah, sehingga kalau kita punya semangat keberpihakan yang baik ya, yang bagus, maka saya sangat yakin baik pelaku industri maupun para investor ya masyarakat gitu, maka ya dari sisi pelaku industrinya mereka bersemangat untuk membuat ETF berbasis syariah, kemudian dari masyarakat ataupun investor juga mereka mempunyai propensity to consume terhadap produk ETF syariah ini yang baik pula. Nah, sehingga kata kuncinya adalah keberpihakan kita terhadap kemajuan pasar modal syariah ini sangat diperlukan.
Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu Mas Ari ya. Ya, jadi ketika dari hulu ke hilirnya sudah satu ton ya Pak ya, insya Allah syariah ini bisa berkembang dengan cepat ya Pak ya gitu. Iya, Jadi iya, teman-teman ayo tumbuhkan lagi giro syariahnya, kita berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Seperti itu ya Pak Anwar kira-kira ya. iya, iya betul Baik, Mas Ari. Masya Allah Pak Anwar. Ini terima kasih sekali, sangat bermanfaat sharingnya untuk sore ini. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak Anwar, yang mungkin kita bahas yang lain lagi ya Pak Anwar, karena masih banyak nih yang Boleh. menarik nih Iya, dari tema ini gitu ya. Baik iya. Pak Anwar, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Eh, Sekian kami tutup untuk IG Live sore ini, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak masih banyak Anwar. Mas Ari. Pamit. Ya, Ya. ya, pamit Assalamualaikum ya. Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.